Halo Sobat Comspace, Kembali lagi bersama aku Farah. dan aku Marco di program Suara Comspace, di mana sejarah nggak cuma kamu dengar, tapi dapat kamu rasakan. Hari ini kita bakal bahas sosok Maluku yang sering luput dari radar nasional. Tapi jasanya, wah sebesar Indonesia Raya. Hari ini kita punya cerita yang menyentuh, inspiratif dan penuh makna tentang salah satu pahlawan besar dari Maluku. Betul sekali. Sebelum masuk lebih jauh, kita kenalan dulu dengan tokoh kita hari ini. Namanya Dr. Johannes Leemena, atau yang akrab dipanggil masyarakat dengan Om Jo. Beliau adalah pahlawan nasional asal Ambon, seorang dokter, tokoh gereja, pejuang bangsa, dan satu-satunya menteri yang menjabat di 18 kabinet berbeda. Gila ya, konsisten banget. Iya, bayangkan saja dari masa awal kemerdekaan sampai masa Orde Lama, Om Jo ini selalu dipercaya memegang jabatan penting. Tapi yang membuat beliau istimewa justru bukan jabatan-jabatannya, tapi perjuangan anak dengan keterbatasan finansial yang tertatih namun mampu melahirkan perjuangan yang menginspirasi. Nah sobat, pernah dengar nama Dr. Johannes Leemena atau Om Jo? Kalau belum, sini duduk manis. Cerita ini bikin kamu makin bangga jadi orang Maluku. Bayangi, seorang anak kecil umur 5 tahun sudah yatim. Hidupnya pindah-pindah ikut pamannya ke Cimahi lalu Batavia. Tapi jangan salah, anak kecil ini keras kepala dalam hal positif, rajin belajar, disiplin dan punya tekad kuat. Dan tekad itu yang bawa dia ke Stovia, sekolah dokter paling elit di zamannya. Jadi, sebelum kita kaji tentang berjasanya Om Jo, ada sedikit informasi tentang pahlawan dari Ambon. So, Dr. Johannes Leemena kuliah kedokteran di Stovia atau School of Training van Indens Artsen di Batavia atau yang sampai sekarang disebut sebagai Jakarta, dan lulus tahun 1930. Sekolah ini adalah pendidikan dokter pribumi pada masa kolonial Belanda, dan ia juga mendalami ilmu penyakit dalam hingga meraih gelar doktor di Geneeskunde Hogeschool Batavia, Sekolah Tinggi Kedokteran Batavia. Nah, yang bikin kita makin salut, Om Jo ini bukan dokter yang cuma duduk di meja besar. Kalau istilah sekarang, dia dokter turun lapangan, keliling kampung, masuk lorong-lorong dan ngasih layanan kesehatan gratis kalau pasien gak punya uang. Makanya, beliau dijuluki dokter rakyat, karena buat Om Jo, kesehatan itu hak semua orang, bukan hanya buat yang mampu. Terus, fakta yang jarang orang tahu nih, Apa tuh? Spill dong. Om Jo adalah menteri terlama dalam sejarah Indonesia, 20 tahun di 18 kabinet berbeda. Wih, saya aja ganti gitar cuman bertahan 2 hari. Ya lagi, tapi Om Jo dipercaya karena jujur, sederhana, dan selalu netral. Beliau juga penggagas konsep puskesmas. Nah, itu dia. Sistem kesehatan yang kita pakai sampai sekarang ternyata lahir dari pemikiran seorang anak Ambon. Gak cuma itu, Om Jo pernah dipercaya jadi pejabat presiden sampai 7 kali. Beliau juga tokoh pemersatu antara agama, dihormati Soekarno, dan idenya diakui WHO. Untuk informasi, WHO ini adalah lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kewarganegaraan dan toleransi. Sekarang aku punya mini quiz time buat kamu nih Marco. Siapa nama tokoh penggagas puskesmas dan dikenal sebagai dokter rakyat? A. Johannes Leemena, B. Patimura, atau C. George Orwell? Ya jelas dong, jawabannya A. Dr. Johannes Leemena. Jadi sobat, ingat ya, anak daerah juga bisa memberi dampak nasional. Om Jo buktikan dari Ambon bisa mengubah sistem kesehatan Indonesia. Kita pamit dulu, tetap bangga jadi anak Maluku. Sampai ketemu di episode berikutnya, hanya di Suara Comspace.